الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته وقدد بهديه إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Berfirman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya, memantapkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya wali-waliku, orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang mendekatiku, orang-orang yang dekat denganku, tidak akan dia merasakan ketakutan, kekhawatiran, tidak akan juga merasakan kekecewaan atau kegelisahan. Siapa mereka? Allah katakan mereka adalah orang-orang yang percaya kepadaku dan menjaga ketakwaannya dari kemurkaanku. Maka balasan bagi mereka adalah kehidupan yang nyaman di dunia dan juga di akhirat. Itu adalah keputusan Allah yang tidak akan bisa dirubah, dan itulah sesungguhnya keberuntungan yang agung. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu amarana fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati diberkahi Allah, mari di waktu-waktu yang mustajabah ini kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, menutupi kesalahan dan aib-aib kita, memberikan hidayah dalam langkah-langkah kita mencari ridhonya dan surganya kelak, serta mengumpulkan kita di dalam golongan orang-orang yang soleh, dan di surga kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan juga diakhirkan di dunia dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati diberkahi Allah, ada seorang ulama tabi'in namanya Syaqiq al-Balkhi. Beliau punya murid namanya Hatim al-Asam. Kebiasaan Syaqiq al-Balkhi ini menguji muridnya atau bertanya kepada muridnya tentang apa yang dia pahami selama dia berguru atau mengaji kepadanya. Salah satu yang ditanyakan oleh Syaqiq al-Balkhi kepada muridnya adalah, bima haqqaqta taqwa. Hatim, dalam beberapa riwayat, Hatim ini berguru kepada Syaqiq al-Balkhi kurang lebih 33 tahun lamanya. Nah, selama 33 tahun ada pertanyaan dari Syaqiq al-Balkhi kepada muridnya. Pertanyaannya sederhana, bima haqqaqta taqwa. Hatim, apa buktinya kalau kamu itu sudah bertakwa? Jadi kalau kita biasanya sekolah, kuliah, pelajarannya defini apa itu pengertian takwa, sebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa dan macam-macam. Pertanyaan guru ini berbeda dengan pertanyaan kita. Dia tanyakan, apa buktinya kalau kamu sudah bertakwa? Bahkan kita tidak pernah bertanya itu kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Yang kemudian zaman Hatim al-Asam, haqqaqtu taqwa bi arba'ati umur. Wahai Syekh, saya buktikan ketakwaan saya wujudkan ketakwaan saya dalam 4 hal. Kita akan bahas 2 hal di antaranya.
Hadirin yang saya hormati, apa yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'khuduhu ahadan ghairi fatma'nantu qalbi. Jadi bentuk wujud dari saya takwa adalah saya tahu bahwa rizki saya tidak akan diambil orang lain, sehingga saya tidak pernah gelisah memikirkan rezeki saya. Bahkan Allah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semut, binatang-binatang yang semua yang ada bahkan tidak punya kaki, mereka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya manusia yang lebih sempurna gelisah memikirkan rezeki saya? Kita ambil bukti yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam. Mendekati musim haji, beliau tinggal di Khurasan. Mendekati musim haji, beliau merasa sedih dan ingin berangkat haji, tetapi tidak punya ongkos atau biaya untuk berangkat haji. Untuk berangkat haji dari Khurasan ke Makkah juga tidak punya biaya. Untuk meninggalkan untuk keluarganya, nafkah juga tidak punya. Maka mulailah dia menangis, sampai kemudian dia ngomong kepada istrinya, istriku, saya ingin berangkat haji, tapi saya nggak punya ongkos. Begitu juga saya tidak punya yang kita tinggalkan di rumah. Karena perjalanan haji berangkat 1 bulan, hajinya 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Jadi saya akan pergi kurang lebih selama 3 bulan. Istrinya ngomong, kalau kamu pergi, siapa yang ngasih kita nafkah? Siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa yang ngasih makan kita? Anak-anak kita bagaimana? Dipanggil anak-anaknya. Semua anaknya mengatakan, ayah, kalau ayah pergi, siapa yang ngasih nafkah kita? Sampai anaknya yang kecil, disebutkan umurnya 10 tahun, anak perempuannya, menurut saya, kata anak ini, sebaiknya ayah berangkat, karena rezeki itu di tangan Allah. Kemudian dia berkata kepada ibu dan kakak-kakaknya, selama ini siapa yang memberi kita rezeki? Apakah ayah atau Allah? Semua mengatakan selama ini pun yang memberi rezeki adalah Allah. Maka kemudian anak ini mengatakan, kalau selama ini Allah yang ngasih rezeki, Allah tidak pernah pergi. Yang pergi cuma ayah. Masalahnya di mana? Maka berangkatlah Hatim Al-Asam ini dengan membawa perbekalan secukupnya. Kemudian dia meninggalkan untuk keluarganya hanya untuk hidup 3 hari. Karena nggak punya ongkos, dia hanya di belakang satu rombongan kafilah yang berangkat menuju Mekah. Nah, ketika di jalan, pimpinan rombongan tersengat kalajengking yang membuatnya hampir mati. Yang kemudian mengumumkan, siapa yang bisa mengobati saya? Maka majulah Hatim Al-Asam mengobatinya. Setelah sembuh, maka pimpinan rombongan mengatakan, kamu dari perjalanan ini sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke sini dalam tanggunganku. Maka kemudian Hatim mengatakan di dalam hatinya, Allahumma hada tadbiru kali. Ya Allah, ini adalah rencanamu untukku yang begitu indah. Maka tunjukkan kepada saya apa rencanamu untuk keluargaku di sana. Setelah hampir 3 hari, keluarganya merasa kebingungan. Besok makan apa? Siapa yang ngasih lagi? Siapa yang ngasih nafkah? Tidak ada. Mulailah anak yang kecil itu diplonconi, diomong oleh ibu dan kakak-kakaknya, ini gara-gara kamu kita jadi begini. Di sore hari, di hari yang ketiga, habis semua perbekalan mereka, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Kemudian mengatakan, Amirul Mukminin, gubernur kita memohon makan atau minum dari rumah ini. Maka sang ibu dengan kebingungan, kita tidak ada lagi yang dimakan, hanya ada minuman. Dia ambil tempat minum yang sebersih-bersihnya, kemudian dia ambil air. Dia katakan, kami hanya punya air, tidak punya makanan. Maka berangkatlah utusan gubernur ini hanya membawa 1 gentong air, kemudian sampai di hadapan gubernur. Jadi gubernur sedang berburu di dekat area situ dan kemudian kehabisan bekal. Hadirin yang saya hormati, setelah minum, gubernur ini bertanya, dari mana kalian dapatkan minum ini?
Maka utusannya mengatakan kami dapatkan dari rumahnya Hatim Al-Asam. Gubernur mengatakan, apakah dia orang yang soleh yang dikenal itu? Alhamdulillah yang telah memberi kita minum dari orang yang soleh. Saya ingin Hatim Al-Asam menemui saya, akan saya berikan hadiah untuknya. Maka pengawalnya mengatakan Hatim Al-Asam sedang berangkat haji, tidak ada di rumahnya. Maka kemudian gubernur mengambil ikat pinggangnya yang berisikan emas berlian, permata. Kemudian dia katakan, dia lemparkan, siapa yang ingin mengikuti langkah saya, menghormati saya, maka lakukan yang sama dengan saya. Maka 40 pasukannya semua melepas ikat pinggangnya yang berisi perhiasan mewah. Kemudian perhiasan itu dijual dengan nilai yang miliaran kalau hari ini, diberikan kepada keluarga Hatim. Hadirin yang saya hormati, ketika diberikan kepada keluarga Hatim, ibu dan anak-anaknya begitu bahagia, begitu ceria. Tidak ada orang yang lebih kaya hari itu dari rumahnya Hatim. Tapi anak kecil itu menangis. Anaknya Hatim yang kecil menangis. Sehingga ibunya bilang, nak, kemarin waktu kita sengsara, waktu kita sedih, kita kebingungan, kamu tertawa. Sekarang saat kita punya sekian banyak harta yang kita miliki, bahkan sampai mati kita mencukupi, kamu malah menangis. Maka anak kecil itu menjawab, hadirin yang saya hormati, perhatikan jawaban anak kecil itu. Barangkali ini menjadi jawaban yang indah yang bisa kita renungkan selepas dari khutbah ini. Anak kecil itu mengatakan, ibu, hadza makhluqun la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ibu, gubernur ini adalah seorang makhluk yang bahkan tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat atau madarat. Bahkan minum saja minta dari kita. Nah, tatkala dia melihat kepada kita dengan pandangan mata yang iba, dengan pandangan kasih sayang, maka mencukupi hidup kita sampai mati. Dia hanya seorang gubernur, memberikan kepada kita kasihan saja, rasa iba, maka mencukupi hidup kita. Kenapa kita lupa? Bagaimana kalau Allah yang maha segalanya yang melihat? Kita bangga, pede, mantap, dekat dengan bupati. Kita bangga, mantap dengan gubernur. Kita bangga dengan kapolda. Kita bangga dekat dengan presiden. Bagaimana yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangga? Maka Hatim Al-Asam mengatakan apa? Saya buktikan ketakwaan saya dari mana? Saya dekat dengan Allah, tidak mungkin saya gelisah dengan hidup saya. Dan Allah katakan di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu dijamin tidak akan menderita, tidak akan susah, tidak akan kena kecemasan, tidak akan pernah ketakutan. Maka apa bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah, bahwa kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan kalau kita dekat dengan Allah, bagaimana kita merasa gelisah memikirkan apa yang ada di tangan Allah, sementara kita yakin Allah pasti akan memberinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wad'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang muslimin yang dirahmati diberkahi Allah. Kemudian yang kedua, kata Hatim Al-Asam, bahwa bukti saya bertakwa, alimtu annal mauta yatlubuni fa'adadtu az-zada lidzalika al-yawm.
Hadirin yang saya hormati, kata beliau yang kedua, bukti saya takwa kepada Allah, saya yakin bahwa mati itu akan mengejar saya, akan sampai ke saya. Maka saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjemputnya. Mari kita belajar dari Hatim Al-Asam. Di tengah wabah yang sekian panjangnya menyelimuti kehidupan kita, bahkan kadang kita dibuat stres memikirkannya. Muncullah ketakutan demi ketakutan di dalam batin kita akan tertimpa wabah ini. Tapi kita baca Al-Quran, kita baca hadis, tidak ada di sana perintah, anjuran untuk kita takut kepada penyakit. Bahwa kita menjaga sehat kita, menjaga hidup kita, itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak disuruh takut. Karena ketika takut itu berbeda. Yang kita takuti bukan wabahnya, yang kita takuti adalah bahwa syiriknya kita, bahwa wabah ini membuat kita celaka. Tidak ada yang membuat kita celaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya disuruh mencari nafkah, itu kewajiban saya. Adapun saya yakin rezeki saya sudah diatur, itu keyakinan saya. Jadi bukan berarti kalau yakin saya rezeki saya sudah diatur, maka saya nggak perlu nyari. Itu beda ceritanya. Kita tidak disuruh begitu. Saya yakin bahwa wabah ini nimba atau tidak nimba saya sudah diatur oleh Allah. Tapi saya disuruh menjaga diri untuk tidak terkena. Tapi saya tidak disuruh takut kepada wabah itu. Karena ketika ketakutan kita berkelanjutan menjadi hal-hal yang lucu. Kenapa orang hidup itu takut kemudian akan kena wabah? Siapapun yang hidup itu akan mati. Kenapa? Takutnya kita dengan wabah ini hanya karena takut mati. Kenapa takut mati uang kita hidup? Resiko orang hidup itu mati. Kesempatan saya dengan Anda mati itu sama. Kenapa? Karena teorinya tidak ada mati itu mengenal tua atau muda, kecil atau besar, sakit atau tidak sakit. Bahkan sekian banyak orang sakit nggak mati-mati, yang sehat tahu-tahu mati. Jika peluang mati itu sama, apa yang ditakuti? Yang kita takuti dulu ketika kita mati tidak dalam keadaan siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Luruskan iman kita, takwa kita kepada Allah bahwa saya siap mati ya Allah. Yang penting mati saya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati saya dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tidak mungkin menimpa saya sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati diberkahi Allah, Hatim Al-Asam memberikan ajaran mati itu pasti akan menemui saya, akan sampai ke saya, dan itu hanya menunggu waktu saja. Hari ini, lusa, besok semuanya sama. Masalahnya adalah kebukti kalau saya takwa, saya menyiapkan diri untuk mati. Karena mati itu pasti dan tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari tidak usah ditakuti. Anda muda takut tua itu aneh. Kenapa takut tua? Karena tidak mungkin tidak akan jadi tua. Kita hidup takut mati itu aneh. Kenapa? Karena tidak mungkin tidak mati. Jadi sesuatu yang pasti jangan ditakuti. Tapi takutlah sesuatu yang tidak pasti. Mati kita dalam kondisi apa? Bisa jadi mati kita dalam na'udzubillah ketika dalam keadaan su'ul khatimah. Maka berbanyak-banyaklah beramal, persiapkan diri untuk menghadapi mati sehingga mati kita dalam husnul khatimah insyaallah. Sebelum saya tutup khutbah ini, dulu Nabi Isa alaihissalam pernah bercerita. Dia gambarkan ada seorang yang sedang berjalan di tanah yang lapang. Tiba-tiba lagi santainya dia jalan, di belakangnya dia dengar aungan seekor singa. Sehingga ketika dia balik kepalanya, dia lihat singa itu siap menerkamnya. Maka orang ini berlari sekencang-kencangnya. Saking takutnya, karena itu padang yang luas, tidak ada apa-apa yang bisa melindunginya. Dia lihat ada sebuah jurang. Akhirnya dia berpikir daripada mati dimakan singa, lebih baik mati di jurang. Dia lemparkan dirinya ke jurang. Setelah dia yakin bahwa dia akan mati di jurang, maka dia buka matanya. Sesaat setelah dia jatuh, ternyata tubuhnya nyangkut di sebuah pohon yang tertancap atau yang tertanam di tebing jurang. Dia lihat ke atas, ternyata singa itu masih ada di atas menunggunya. Nah, tatkala dia lihat ke bawah, dia melihat ternyata di bawah itu sudah siap
seekor ular besar menunggunya. Di atas ada singa, di bawah ada ular. Kemudian ketika dia melihat pohon, dia lihat akarnya. Akar itu hanya ada dua, disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dua-dua akar itu digerogoti oleh dua ekor tikus, yang satu putih, yang satu hitam. Sehingga dia tahu suatu hari nanti ketika digerogoti tiap hari pasti akan habis dan dia akan jatuh. Dan ketika jatuh pasti dia akan mati dimakan ular. Kemudian dia lihat, dia ada di sebuah pohon, nyangkut di pohon, yang pohon itu ada buahnya. Maka mulailah dia makan dari buah itu, ternyata rasanya manis dan enak. Saking manis dan enaknya, dia lupa, dia kumpulkan banyak-banyak buah itu, bahkan dia jarang nengok ke atas kalau di sana ada singa, jarang nengok ke bawah di sana ada ular, jarang nengok ke belakang di sana akar yang dia tumpangi sudah mulai habis. Nabi Isa mengatakan, nah tatkala nanti akarnya habis, maka jatuhlah dia dan semua yang dia kumpulkan di pohon itu bersamanya termakan oleh seekor ular yang ada di bawah jurang. Nabi Isa mengatakan itu adalah orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya, mencari banyak-banyak apa yang dia ingin cari. Sementara singa yang mengejarnya itu adalah malakul maut, malaikat Israel yang selalu menguntit di belakang kita. Adapun ular yang di bawah, ular itu adalah kematiannya. Adapun pohon yang ada di tebing jurang itu adalah dunia tempat dia tinggal, tempat kita tinggal. Dan semua buah-buah yang ada di pohon itu, itulah kenikmatan dunia. Ada dua ekor tikus yang menggerogoti menggerogoti dua akar pohon itu adalah gambaran siang dan malam. Sehingga setiap hari sehari berlalu semalam, maka tergerogoti pula jatah usia kita. Sehingga tatkala itu mati, apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang saya hormati, yang kita bawa hanya apa yang kita kumpulkan. Dan yang kita kumpulkan akan mati bersama kita, ditelan oleh kematian, ditelan oleh kubur kita. Maka itulah gambaran Nabi Isa alaihissalam, hadirin yang dirahmati diberkahi Allah. Apa yang kita kumpulkan dan untuk apa? Bagaimana kita lupa di mana kita berada? Di atas kita ada singa, di bawah kita ada ular, dan akar yang menempel itu hanya beberapa hari saja lamanya akan bertahan di sana. Itulah gambaran kehidupan kita yang singkat di dunia ini, yang dalam bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan dunia itu seperti orang yang lewat, kemudian dia berlindung di bawah sebuah pohon, kemudian dia akan pergi lagi. Hanya numpang lewat dan kita hanya berteduh sesaat kemudian berangkat lagi. Maka persiapkanlah kita menghadapi itu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادا لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اختم حياتنا بلا إله إلا الله اللهم اختم حياتنا بلا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.